Ya pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan pihaknya sudah memberlakukan kontraflow secara bertahap dan one way lokal untuk mengurai kemacetan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Berkaitan dengan operasi ketupat. Dari operasi ketupat itu di samping mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat dan tertib, juga berkaitan dengan Harkamtipmas. Jadi ada tim preventif, ada Brimob, ada Sabara yang sudah mengamankan di tempat-tempat yang menjadi kegiatan Lebaran. Khusus traffic rekayasa hari ini, jadi hari ini cukup padat. Hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow ya. Kontraflow tadi jam 8. Dua tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Karena bangkitan arus cukup tinggi, parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. Ingat ya, jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. One way lokal itu sekarang clearance sudah selesai, kurang lebih 10 menit lagi sudah akan kami lepas dari kilometer 70. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Manakala nanti tarikan arus yang one way lokal. Ya pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sidak ke Bandara Soekarno-Hatta siang hari ini. Bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana pemeriksaan ataupun sidak dilakukan untuk memastikan Bandara Soekarno-Hatta siap memberangkatkan pemudik yang akan kembali pulang kampung ke halaman para pemudik masing-masing. Pesawat udara menjadi salah satu moda transportasi yang dipilih para pemudik, pemirsa. Dan kita akan coba menghubungi rekan kami, Hasnugara, di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, baik Alisa. Hasnugara, Anda sudah terhubung bersama kami? Baik Alisa. Baik, Hasnugara, bisa Anda laporkan untuk sidak hari ini bagaimana? Ya, baik Alisa, dapat kami laporkan memang tadi pada pukul 12 siang untuk melakukan imbauan kerjanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melakukan arus mudik yang memang sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang Menhub tadi juga sempat berkeliling di Terminal 3 domestik dan juga internasional. Saat ini Kemenhub akan melakukan konser. Ya, tadi baru saja melakukan sesi foto dan video dengan Ambasador Indonesia dan juga Bandara Soekarno-Hatta dan juga NGI. Saat ini juga turut hadir Raffi Ahmad sebagai staf pariwisata
yang ikut mendampingi Menteri Perhubungan. Hasnugara, maaf saya potong. Hasnugara, kami tidak mendengar jelas audio Anda. Mungkin Anda bisa mengarahkan headset Anda ke arah Pak Menteri. Hasnugara. Baik. Ya, ini dijawab oleh Bapak Menteri Pak Budi Purwagandi, Terminal 1 aktif untuk melihat langsung para penumpang yang melakukan perjalanan mudiknya di Bandara Hasnugara, kami masih tidak mendengar obrolan dari staf sus Presiden Raffi Ahmad dengan pihak Angkasa Pura ataupun pihak Garuda, begitu. Bisa Anda ceritakan kepada kami kira-kira pembahasan apa yang mereka sedang diskusikan pada saat ini, Hasnugara? Ya, mereka berbincang untuk di mana mereka berkeliling di sini meninjau fasilitas yang ada di setiap terminal. Bahwasanya saat ini mereka ya pemirsa, seperti kita ketahui, pesawat udara ini menjadi salah satu moda transportasi para pemudik yang harus menyeberangi pulau, begitu, menjadi salah satu moda transportasi pilihan pada tahun ini, dikarenakan juga pemerintah tengah memberlakukan diskon tarif pesawat terbang. Berbagai tujuan bisa dikatakan sudah mulai ramai dipadati ataupun dipesan oleh para calon pemudik dengan menggunakan pesawat udara. Tercatat pemerintah sudah menyampaikan kepada pihak maskapai untuk memberikan diskon tiket pesawat, dan adapun diskon tiket pesawat Lebaran 2025 hingga 14%. Penurunan harga tiket pesawat ini menjadi salah satu pemecah dari arus mudik, bahwa pemudik ini dapat menggunakan moda transportasi lain, yaitu moda transportasi pesawat udara, pemirsa. Untuk pengumuman penurunan tiket pesawat Lebaran 2025 sebelumnya sudah disampaikan dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Banyaknya para pemudik yang mulai beralih ke pesawat udara membuat
Menteri Perhubungan menyidak kesiapan dari Bandara Soekarno-Hatta akan fasilitas prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani ataupun menjamu agar para pemudik ini tetap nyaman dan aman pada saat check-in dan menunggu pesawat mereka untuk terbang lepas landas ke kota tujuan para pemudik. Selain menurunkan harga tiket, pemerintah juga berkomitmen memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan memastikan ketersediaan armada cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang. Tidak hanya fokus pada penurunan harga, tetapi juga Kementerian Perhubungan menyiapkan kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Jika kami runut ke belakang, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2025 tentang pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik, di mana artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi PPN-nya, sehingga membayar pajak hanya 5%, sementara 6%-nya ditanggung pemerintah. Kebijakan ini dinilai efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai jauh-jauh hari, dan bagi yang sudah terlanjur membeli tiket maka tidak dikenakan aturan yang baru disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan kami akan mencoba menghubungi rekan kami Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, Hasnugara, apakah sidak sudah selesai? Silakan dengan laporannya. Baik, Alisa, saat ini rombongan dari Menhub dan juga Pak Menteri Raffi Ahmad juga akan melakukan peninjauan ke Terminal 2, mana peninjauan ke Terminal 1 sudah selesai. Di depan jalur ini ya. Halo. Oke. Ayo, tinggal. Hasnugara, Anda masih terhubung bersama kami? Ya, Alisa, saat ini kita akan mengikuti Menteri Perhubungan lanjut ke Terminal 2 untuk meninjau langsung di Terminal 2. Baik, Hasnugara, bisa Anda ceritakan kembali pada saat kedatangan dari Menhub dan Stafsus Raffi Ahmad, begitu? Datang tiba jam berapa dan mereka menyidak di titik-titik mana saja? Ya, Alisa, dapat kami laporkan memang tadi pada pukul 12 siang Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang ditemani oleh Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia melakukan kunjungannya untuk meninjau langsung pergerakan penumpang pada momen arus mudik yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana juga tadi Menteri Perhubungan sempat berbincang dan berdiskusi dengan para penumpang yang akan melakukan perjalanannya ke sejumlah daerah. Menteri Perhubungan juga sempat menanyakan apakah program terkait diskon potongan harga tiket pesawat sudah dapat dirasakan oleh penumpang atau belum. Tadi banyak yang berbicara kepada Menteri Perhubungan bahwasanya program potongan harga tiket pesawat yang dilakukan pemerintah sebesar 13 hingga 14% dirasakan oleh para penumpang. Demikian, Alista. Kemudian juga setelah berkunjung ke Terminal 3,
Menteri Perhubungan yang didampingi oleh jajaran Angkasa Pura Indonesia juga berkeliling ke Terminal 1, di mana memang Terminal 1 sebagai terminal domestik yang mana juga menjadi terminal favorit para pemudik, yang mana beroperasi di sana sejumlah maskapai yang melayani penerbangan ke sejumlah daerah. Lalu saat ini rombongan akan melakukan perjalanannya kembali untuk meninjau Terminal 2 untuk melihat langsung pergerakan penumpang yang ada di sana. Apakah siang ini masih terlihat terjadi kepadatan penumpang atau tidak? Selanjutnya nanti kita sama-sama saksikan saat bis rombongan tiba di Terminal 2 nanti. Begitu, Alisa. Baik, terima kasih banyak laporannya Hasnu Negara. Kami masih akan terus memantau perkembangan rombongan tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tetap bersama kami, Hasnu Negara. Dan pemirsa, iNews Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami, pemirsa.